Allahu 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 Allah Allahu Allah. Salat yang kita gabung, bila kita gabung asar dulu, salat dulu, habis itu baru asar. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, harus ada niat jamak pada salat yang pertama. Di saat kita salat pertama, di situ harus ada niat untuk menggabungkan salat yang terakhir itu asar kepada zuhur atau menggabungkan daripada isya kepada maghrib. Sedangkan syarat yang ketiga, harus adanya mualah antara salat yang pertama dan salat yang kedua. Tidak boleh diselangi oleh pasang ataupun oleh pemisahan yang panjang sekedar dua rakaat salat dekat mungkin. Maka apabila kita melaksanakan salat jamak takdim setelah salat maghrib, tidak boleh kita lakukan salat rawatib atau kita berzikir. Kalau kita berzikir panjang, ya sampai dengan sekedar baca sedikit Alhamdulillah, Alhamdulillah 3 kali, itu bangun terus, itu tidak dihitung selangnya panjang. Tapi kalau dari astagfirullahaladzim sampai dengan habis, kena sampai dengan ya Rabbi subhanallah subhanallah, sampai hingga ada rentang waktu bila kita salat 2 rakaat yang sangat ringan sudah selesai, itu dianggap bahwa sudah mencintai mualah. Maka tidak boleh lagi untuk dilakukan penggabungan salat zuhur atau salat asar dulu. Itu adalah merupakan syarat yang ketiga. Sedangkan syarat yang keempat, selama dalam salat, baik salat pertama, salat yang kedua, kita tetap di dalam safir sampai dengan kita laksanakan salat yang kedua. Pada surah perjalanan, ya perjalanan itu salat pun jalan, bukan seperti kita kalau mau salat berhenti dulu. Ini kan ada orang musafir jalan salat, dan ada ketentuan bagaimana salat dalam safir, terutama menyangkut dengan habis takbir menghadap kita. Habis itu di dalam berdiri itu boleh jalan terus. Nanti kata rukuk baru berhenti, rukuk lagi, tidak habis itu baru kedua jalan lagi. Kalau dalam perjalanan itu kita jalan, ya, sempat bahwa habis masa safir dan belum kita tunaikan daripada salat yang kedua, maka batallah untuk bisa digabungkan. Yang keempat adalah yang itu dalam safir, ya. Kemudian yang kelima, harus ada tetap waktu yang pertama secara yakin sampai dengan salat yang kedua. Dan selanjutnya, ya, yang keenam, harus kita yakin bahwa salat yang pertama itu sudah sah kita lakukan, baru bisa untuk dimasuk kepada salat yang kedua. Kemudian hari ini kita masuk sedikit lagi menyangkut syarat jamak takhir. Jamak takhir artinya salat zuhur kita salat dalam waktu asar, atau salat maghrib kita salat pada waktu isya, ya, pada waktu yang kedua. Hanya dia dibutuhkan hanya 2 syarat saja, ya. Jadi menyangkut wa yustaratu li jam'i takhiri syartani, ya, disyaratkan untuk kita laksanakan jamak takhir itu hanya 2 syarat saja. Jadi lebih kecil syaratnya. Kalau pada salat takdim 6 syarat, kalau untuk asar 12 syarat, ya. Tapi
tapi menyangkut dengan masalah kriteria safir tidak maksiat dan segala macam, ini berlaku juga pada salat jamaah dan pada baik jamaah takdim maupun pada jamaah takhir. Al-awwalu niyatut takhiri fi waqtil ula ma baqiya minhu qadu yasarha tamatan aw maqsuratan in arada qasra. Syarat yang pertama untuk jamaah takhir adalah niat jamaah takhir pada waktu yang pertama. Selama masih ada sisa waktu kadar yang bisa kita laksanakan salat secara sempurna atau salat secara kasar. Kalau kita ingin mengkasarkannya, ya syarat dalam wadah dulu, kan wadah akan lama dulu, memang ada dengan dulu. Salah dulu kita mau tarik ke kasar. Dalam waktu zuhur, walaupun waktu zuhur sudah di penghujung waktu, ada niat dalam hati bahwa salat zuhur ini akan kita gabungkan atau kita jamak kepada waktu asar. Edna baca nama dulu sampai dengan batas dalil bahwa ada gabung, mantau dulu menyerah sembahyang, lihat sembahyang berterakan secara sempurna. Salat ya kira-kira menyempurnakan pada minit. Tak kena dia yang paling ujung sembahyang berminit atau 5 minit. 5 minit berarti 5 minit dia kena habis asar. Saatnya tanit untuk bawa habis dulu. Saatnya tanit untuk tak gabungkan jamak salat zuhur kasarnya karena salatnya. Menyertai ini tak kasar daripada zuhur, bila wadah tersisa wadah zuhur minimal untuk salat asar untuk 2 rakaat tak sembahyang atau 3. Cuma menyangkut dengan wadahnya, ya, tentu susah untuk dikadarkan, kecuali sekarang mudah karena kita standarnya pada jam. Kalau dasar-dasar waktu bukan dengan jam itu adalah merupakan standar yang dilihat pada perjalanan daripada waktu yang ada pada siang hari. Begitu. Yang asal-asal waktu salat itu bukanlah jam 6.15 bukan. Kalau jam maghribnya adalah apabila sudah sempurna terbenam matahari. Ya, sifat terbenam matahari sempurna pasti kaitan maghrib. Ganda maghrib kita matahari macam cahaya dan macam tidak pada berarti ganda kita maghrib. Ganda sama yang merah barat berarti kabeh maghrib. Kali debit jamak dan kali debit daripada fajar salik kabeh wajah. Walaupun di dalamnya dibagi-bagi lagi di dalam waktu fadilah, ada waktu ihtiyar, ada waktu jawab, ada waktu sunat, waktu jawab, sampai kepada waktu kiraat. Jadi itu standar yang pertama. Dengan demikian pada kondisi hari ini, saat kita ada standar dipakai dengan ukuran jam, cuma jam yang menjadikan karena saban itu, dan itu pun sedikit 25, 3, 4 di Sundan ya, 72 yang sudah terjauhkan dan 70 itu bagi mudah-mudahan dapat dia pelajaran dan terpas. Mak punya dia baik internet bisa saja pas, tapi bisa menambah juga karena internetnya juga buatan manusia. Maka dari jam itu juga kita sekali-sekali harus juga lihat kepada alam itu sendiri. Menyamankan bagian ke dawa dia pop misalnya Isya ataupun kita membuat dari pop 12
becat menang jadi baru yang keluarga lewat daerah ciak belum bayar menurut zat dan ijtihad kader punah kader diijil mendawa oleh kerja bayar ini sebenarnya tidak begitu tidak begitu dua kali dua pun kan pasti mutani yang penting benar muka lah wajar datang dengan jujur baik apa tengok minat kena kalau atau awal tengok minat yang kayu awal tengok God kadang punya tahu gede yang beda ijtihad kita sahaja dan itulah tidak begitu berat untuk kita lihat pada status untuk kadar macam ini syarat yang boleh kemudian menyangkut dengan masalah dominan punah wajib tertib pada jamaah takhir anak tertib dia tak jauh mengatakan oleh nyo dan semayang mobil manusia dan nyo dalam mandor kemudian penajah dalam musafir nyo wajib gubernur dan semayang nyo semayang dalam isya kadang-kadang dari mobil pak mobil kelip dan ni nyo semayang ada jauh maka pun maya saya juga memang bebek cuma menyebutkan pada depannya ulun bersemayang isya ya tak ikut isya dia tapi tidak boleh kasar karena tak ikut dengan ulun mutim kasar dia tak ikut dengan kasar kepada ulun mutim atau orang ada tidak salah maghrib kita kalau kita ada ya yang maka doa yang syarat yang kedua yang harus dijaga rumah takhir adalah dawa safar ila tamamis salataini mantap dengannya dalam safir sampai dengan selesai mandua salat ya danyo dari mana Aceh dawa ya kita mau ya wadah salat maghrib dan kepada isya ya kitanya wadah dan semayang isya yang kitanya wadah dan semayang isya dan jamaah dengan maghrib yang kumantau dalam safir jadi menjadi hidup masjid baik dan semayang jamaah kasar semayang jamaah maghrib dengan isya pak isya boleh mana Aceh minum dia makruh bilang depan kayu depannya kalau itu kecamatan yang kira-kira kita masuk dalam safir jauh melakukan bayar oh karena memang hanya boleh jadi tetap mempunyai berarti baik-baiknya kali baiknya selesai salat maghrib selesai salat isya secara takhir maka berangkat tapi punya negara ada untuk penuh pahimah isya mungkin kali ini untuk jamaah takhir jadi kemana untuk ataupun di punah kerja kata itu jamaah takhir awak dia yang boleh kemudian karena tidak ada itu untuk ibang isya apa jual maghrib dan yang jumpai ngomong ini bedanya kalam karya kalau dalam safir kado kepada tempat dan tinggal atau tempat mungkin nya anjir le kasar anjir le jamaah punya le jamaah kagum mungkin bedanya dia ke supaya kau supaya yang kira awak dia banyak supaya kajian Ustaz namanya tak boleh lagi abahnya di depannya jamaah kasarnya pun lebih pada benar ya pertama kepala lebih cuma benar ketika hina lebih menyukai jamaah kadang jamaah takhir bunuh yang lebih baik maka baik dia tengok orang yang masih kata debat maghrib dalam waktu menyala dalam isya dilakukan tak ada orang lagi tadi yang pertama berdosa karena apa salat maghrib di luar waktu dan tidak masuk karena apa gedenya kalau dalam safir sangat dong kita membaca isya ya. Tapi di
maghrib. Menyatakan resiko maghrib adalah qada. Bukan tunai. Menyatakan maghrib adalah tunai. Karena kita juga dapat jamaah. Maka kita berdosa. Menyatakan itu. Menyatakan salah perhitungan. Karena tidak ada dua salah itu kecuali anali dalam safir. Tapi kata pada mungkin menanti hidup menyoba lagi apa ni? Tinggal di Bukit dan aja pada cek tani di mana cek dan anak tiga itu kurang. Kalau kau ada jana, nyolo dia pada cek tahu ada min serahat kurang ini. Yang begitu terus pada cek kita, yang tak mungkin nanti safir. Ini anak kedudukan euro je jamaah kah? Jamaah dah ya Ustaz. Ya. Dia kerja mana? Dengan orang tuanya mesti dia jawab lah cek theo. Lu bisa lu guna kebetulan kau Jumaat. Kau Jumaatnya lupa dia Jumaat. Teman dia lu jamaah dengan asal. Ide. Ya. Menyajamaah dengan asal luhur je menyalur jamaah aktif. Jumaat hanya salat Jumaat sama seperti jamaah salat Jumaat sama dengan zuhur. Jadi bila sama dengan zuhur, menyajamaah takdim boleh Jumaat dan asar. Menyajamaah takhir supaya zuhur dan asar. Memang kita Jumaat dalam safi, deuro kita kata balik laju, olehnya menjemur Jumaat. Sengaja datang kita tidak lebih 3 hari mantap dalam status kita dihitung sebagai orang dalam musafir. Tampaknya kira musafir euro. Tanya mana cek dari jana di mana aja ni hanya sampai 3 hari. Tidak lebih. Hari ketiga kita sudah berangkat meninggalkan mana cek. Apakah pulang atau lanjut lagi? Menetap di satu tempat tidak lebih 3 hari. Ya. Maka di sana demikian, begitu kita mau berangkat hari ketiganya ada salat Jumat, kita tunggu dulu boleh kali baik daripada masa musafir, maka hari keempat dikira kita sudah menetap. Hanjil dia terjemaah. Hanjil terjemaah dia ke saling menyorok betul. Jadi menyorok gelap dan dia menyorok gelap. Rencana dia orang gelap pahlawan. Mabah tengok mentau-tau dah tableh tu orang lima. Yang orang lima kali boleh musafir. Maka karena kita sudah habis masa 3 hari. Tapi Najib pendapat mana orang dengar? Punya urusannya sampai seminggunya mentang ditinggal. Itu dah jauh sudah. Ya, yang menunggu kedudukan lagi. Ya, hanya rencana hidup dia pulau. Hanya rencana hidup dia pulau. Kita ada satu urusan mana dek? Perhitungan kita hari ini 1 hari besok selesai bulan terus. Kalau selesai bulan terus. Begitu besok, nah ini tunggu minyak dampaknya besoknya lagi. Hanya selesai penuh tinggal belum selesai. Perang penuh. Dia tak boleh 3 minggu. Karena tidak ada iltizamnya kita berapa hari sana. Jadi sampai boleh tengok pokoknya tengok pengalaman gitu. Itu sampai dengan 1 minggu kita masih dianggap dalam safir. Jadi menunggu. Sedangkan ini menyangkut dengan salat Jumat dan kita rencanakan 3 hari pas Kamis. Mudah-mudahan baru dapat turun karena tengok saja lumayan itu lama. Nah itu bukan dalam penyelesaian yang tidak ataupun yang harus perlu ditunggu yang tidak ada kepastian besok. Berarti di kita itu ada tahu ada orang kata mau serata ada orang itu. Yang jamaah dalam kategori harus mensafir karena 3 hari sudah tercapai. Bukan menghalang penyelesaian besok sesuatu urusan yang tidak ada kepastian selesainya kapan. Dan di situ menurut pendapat kedua
yang kami berkaitan dengan boleh sampai 1 minggu kita masih dianggap musafir karena tidak ada kepastian. Nyuruh oma, nyuruh ada tinggal tak dekat, tinggal kita mau, tinggal kita mau dekat. Dan jangan tinggal dekat mau. Rupanya tinggal dekat, perlu di dekat yang ada oma, ada plan tu, tinggal tunggu. Kajian dan mana kamu kerja mungkin kita tak. Tak berani. Oma karena beberapa kali kalau berapa bulan tahan. Macam ni, tinggal kandang lama tadi nak juga di 4 bulan kemudian. Lagian merembet yang ada pastian dalam sebuah urusan yang selalu ada harapan bahawa saya besok selesai dan itu yang boleh untuk sampai 1 minggu masih kita jaga. Tapi menyehidupkan kata ni, nyolong yang mana je, berhati mulu. Yang begitu tu menajak kolej. Katakan tu rupanya kita juga kamu bukit walaupun baru keluar maka karena rencana kita yang memang menetap dulu begitu sampai ke sana kita sudah bukit karena untuk panjang rencana untuk menetap sampai sana. Jadi laginya berbeda dengan status kita dalam kantor untuk bukit dan sebagai kita yang musafir walaupun bukan musafir dengan lebih dari yang bakal ingat dulu-dulu menyok anak salah sehingga dia baca balik insyaAllah satu ke dua anak dua anak jadi kalau yang ingat ada dua teganya kemudian menyangkut dengan syarat yang kedua ini yang wajib untuk kita jaga bahawa salah dua salat yang kita gabung pada jamaah terakhir itu saat kita laksanakan masih kita di dalam suasana safar, bukan kita sudah mukim atau belum sampai ke tempat kita kembali menyuka di luar daripada safar baru kita lakukan jamaah terakhir tersebut maka salat maghrib yang kita jamaahkan itu adalah bukan adab tapi menjadi qada. Ibu-ibu yang berbahagia, ini beberapa hal yang perlu kita ketahui menyangkut dengan syarat kita di dalam musafir sehingga kita bisa simpulkan diberikan rukhsah khusus kepada orang yang musafir dan musafirnya lama dan panjang jauh ada 4 hal. Yang pertama jamaah duhur dan asar yang kedua kita juga diberi rukhsah untuk bisa buka puasa kalau kita perjalanan itu adalah dalam bulan Ramadan. Yang ketiga andai kata kita praktekkan tapi jenuhan ahli orang praktek diberikan rukhsah untuk leuro lemala untuk dia sampuh menjauh ada sepatu ada tulis semaya anak bayar rakyaki sebagai rukun dalam bertanya mengambil wudu. Semuanya ada guru praktek pakai ubah pakai sepatu nah ada sepatu yang dia tentu jadi punya mana utama sepatu dalam masjid semayang pakai sepatu dia yang punya hukum untuk semayang anak bayar rakyaki dia sampuh mendalam sepatu yang sepatunya dia menyamuna tidak untuk tidak dalam masjid karena tidak klik karena dia hanya kena kemen di tempat ada segala macam jadi kedai menyangkut dengan guru yang pakai sepatu bagi guru yang musafir diberikan keringanan sampai dengan 3 hari kemudian rukhsah yang kedua dispensasi yang kedua bila safarnya adalah safar yang tidak maksiat juga seperti yang ketentuan tiada bahawa boleh meninggalkan Jumat dan melaksanakan sunnah dalam perjalanan dan khusus
khususnya dua itu khusus dalam safir. Jumat ada wajib dalam katanya pusat safir. Ada Jumat, malu untuk dia kantor waktu pada Jumat, yang lagi hukum boleh nak mana wajib Jumat yang kata pukul kan lepas daripada kewajiban salat itu pada cuma yang khusus yang paling beliau kalau dia akan katanya tak berkata tapi iaitu berkaitan dengan salat yang dalamnya ada dua, ada jamaah, ada qasar, ada boleh juga buka puasa, ada juga boleh sambung dua sambung perkara sambung dua mungkin tidak lagi ada praktek. Maka untuk menyatakan hukum tiga orang di penting dengan dalam polisi ulumnya saya kamu betul tapi betul menyonang jauh tanya mungkin kita lihat itu di rumah kubur kami juga menyonang jauh di daerah padang pasirnya memang anak-anak di mana ije kita nyokong ije ulun dari rumah maka rumah risih katanya dia mau betul kenapa kondisi daripada lingkungan adalah ulung binatang tepat mudik yang juga tepat mudik binatang yang tepat datang berau tempat berau itu dengar beberapa dengar tempat berau na taman berau na ladang berau na lapangan berau olehnya na kawan berau itu bahkan menyodar lambat model kita nyokdara rumah punya ke ada kuadil karena syarat binatang pada penuh yang pertama GA sabau Ji baju atau di murah sabau sapang artinya sabau lada olehnya JP bakal buka apa itu tidak cuma pada di baju ukur rada monggo rada monggo JJP apa yang monggo pagi juga mujiwa dalam tempat mana-mana pihana asal dia tengok menjauh jadi yang kedua mana model dagingnya subhan ayuda maka mana menyodalkan rekodi wajib itu ada nak buat coba kami anak buat dia itu buat pelati dengan kami nak berdepan jadi kondisi lainnya bagi Daniel tanam seperti dah lalu lima dah dan mana seperti yang nanti pakai dia gula yang gula pindah ke depan dia banyak pun kita kalau maknanya model bayu yang nanti yang model kumpul sehingga sekali dapat lakukan ini orang kondisi lainnya mutafak di pasar di ladang di jalan di kampung antara nanti dengan tanya dah malam nanti waktu bolong maka dari sini sekali boleh jalan atau dia boleh tahu pakai apa maka saya bahasa selainnya jamaah tadi mengisyaratkan tanyakan jamaah pak syarat pertama awal syarat kedua sampai tahu lagi niat jamaahnya kemudian yang kedua pak jamaah akhir menanti kita mengisyaratkan wadia pertama dan pak sembahyang tapi pak wadia pertama dan menantikan untuk mengakhirkan salah tapi masih ada laksanakan salah itu jadi kalau baca ini mukri atau bayang baca kalau baca itu ikut atau bayang mukri atau baca ini ini tidak kena disyaratkan kalau atau mengharuskan rania jamaah Allah yang rania jamaah ini nanti pak ya yang wajib tidak diberi kasar yang wajib dalam niat adalah kasar pekerjaan niatnya adalah jamaah salah safar atau salah kasar atau salah dua rakaat dan menyangkut dengan niat jamaah saat kita laksanakan
belum jamaah yang hancur ke syarat tapi sunnah untuk danillah awalnya adalah merupakan salat jamaah. Tapi kalau kasar wajib nilai. Sebab ini menyokasar dari wajib kedua. Maka mana lain padu belakang. Tapi menyangkut dengan jamaah itu lebih afdal sunnah untuk diniatkan kembali. Karena kita memang dalam salat itu secara menjaga takdir dan menjaga dengan mualah langsung bangun dan tidak melakukan apa-apa, itu adalah merupakan satu rangkaian salat menjaga antara syarat masrur antara dua salat. Maka di sana kita takbiratul ihram untuk salat yang asal itu adalah lebih baik jadi hanya nilai dengan jamaah. Ada kebayangnya yang tetap salat itu adalah menjadi salat asal sunnah. Yang penting butuhnya salat masalah pertama. Jadi wajib. Ya. Yang kedua, apabila salat akhir di saat dalam waktu zuhur kita nyukai ini bahwa zuhur saya salat jamaah akhir pada asar. Lantas wajib itu puasa. Kalau asar itu wajibnya dalam masing-masing salat. Kalau jamaah itu adalah lebih afdal diniatkan bahwa kalau asar tidak diniatkan memang sahih waktu. Menyangkut dengan zuhur sunnah juga lebih afdal diniatkan, tidak diniatkan dengan menjaga tertib dan mualah. Ada yang menjaga mualah kalau tidak boleh, tidak ada tertib apa-apa, itu sudah sah salat jamaahnya. Jadi anak tapi punya kasar wajib. Kalau tidak diniat kasar, maka salat itu tamam dan tidak boleh dikasarkan asal. Ini menurut ketua, sangat lainnya dengan ketua. Jadi sesuai dengan syarat yang dirincikan. Dan lain, pertanyaan nawajah dan semua itu. Menyanganali, insyaAllah bahwa memang yang perlu ditanyakan, maka inilah beberapa hal yang berkaitan dengan jamaah dan qasar di dalam musafir. Yang penting kita jaga dalam musafir itu, karena sekarang musafir adalah terjadi lembut maksiat. Maka yang baik terjadi maksiat dalam musafir baru boleh diberikan usaha ini. Baik niatnya maksiat, tujuannya maksiat, atau pelaksanaan musafirnya maksiat, itu sama. Dalam musafirnya maksiat. Oh, nah yang ini tentunya jadi yang bukan itu hidung masuk bukan hidung semayang ya hidung jadi yang bukan doa yang wajib dijaga hidung sunnah untuk bersama doa benar. Dipilih hanya kena hidung dengan musalah sah sujud. Dan kerja dua ekor, dua kaki, sapo muka. Maka dalam mukanya dan daunnya lebih baik, lebih bagus juga disertai dengan hidung. Andai kata hidungnya diangkat tak kena musalah dan doa musalah, maka sujudnya sah. Menunjukkan bahwa menyangkut hidungnya merupakan bagian daripada muka di saat kita sujud dan dia tidak masuk dalam anggota tubuh yang wajib untuk menggenap